Novel Jejak di Bawah Hujan, Bab 10, Senyum di foto yang mengutuk masa depan. Senyum kemenangan di foto ayah Rendra itu bagaikan tinta hitam yang menodai ingatan terindahku di Nganjuk. Itu adalah ekspresi licik yang membekukan darahku, mengkonfirmasi semua kecurigaan yang telah lama bersembunyi di bawah permukaan. Tuan Wijaya telah menertawakan kehancuran ayahku bahkan sebelum bencana itu terjadi. Kini, sengketa tanah yang tersimpan dalam arsip gudang itu terasa hidup, nyata, dan terhubung langsung dengan proyek revitalisasi Sedudo di kaki Wilis, proyek yang kini Rendra kelola. Itu bukan lagi sekadar urusan 10 tahun yang lalu. Itu adalah ancaman yang tertutup-tutupi oleh jubah idealismenya Rendra. Aku harus mengubah spekulasi dan kecurigaan menjadi fakta yang tak terbantahkan, apapun harganya. Aku mengambil resiko besar, melacak seorang mantan konsultan keuangan yang dipecat misterius sebelum perusahaan kami jatuh, Bapak Hartono, yang kini menetap di Kediri. 1 minggu berlalu. Seminggu penuh dengan kabut emosi yang kuciptakan sendiri. Aku menjalankan keahlian jurnalisme yang paling dingin, menelpon tanpa jeda, mengirim email terenkripsi, mengatur pertemuan di luar jangkauan pengawasan Rendra. Sementara itu, Rendra terus mengirim pesan singkat, mencoba melunakkan jarak yang kuciptakan sejak kami bertemu di bawah beringin. Ia membahas detail teknis proyek, menyarankan titik-titik pengambilan gambar di Sendang, mencoba menormalisasi hubungan profesional kami. Setiap pesannya terasa seperti pengkhianatan yang berulang. Setiap jawaban dariku hanya berisi kalimat kaku, sudah diurus. Aku tiba di Kediri dengan map merah berisi nasib keluarga kami, membawa serta dinginnya kabut dari lereng Wilis yang terasa berat dan syarat misteri. Pak Hartono tampak lebih tua, matanya menunjukkan ketakutan yang masih melekat dari konflik bisnis 10 tahun lalu. Nayara, sapanya. Suaranya mengandung nada iba yang kusimpan di rak masa lalu. Mengapa kamu membuka lagi arsip lama ini? Aku mengeluarkan foto Tuan Wijaya dan memo tegang dari ayah Rendra. Saya ingin tahu, Pak, apakah ayah Rendra sengaja memicu kebangkrutan ayah saya? Atau ini hanya persaingan bisnis biasa? Suaraku terdengar kaku, tidak ada ruang untuk emosi. Pak Hartono menarik napas dalam, matanya kembali ke senyum licik di foto. Tuan Wijaya, ayah Rendra, bisiknya pelan. Dia adalah pemburu. Itu bukan kebetulan, Nak. Kami sempat menahannya, tapi ia merencanakan ini semua. Terutama soal sengketa lahan di lereng Wilis itu. Itu kunci utamanya. Kunci apa, Pak? Desaku. Dia tahu, jika ayahmu bangkrut, semua aset strategis yang dipertahankan ayahmu, termasuk tanah yang kini digunakan untuk proyek revitalisasi Sedudo, akan jatuh ke tangannya. Itu semua telah direkayasa melalui utang dan investasi patungan palsu. Kami hanya sadar saat semuanya terlambat. Tuan Wijaya mengira dia akan menguasai aset itu 10 tahun lalu. Sebuah keheningan pahit menggantung. Pewaris kehancuran. Aku bukan hanya jatuh cinta pada mantan kekasihku. Aku jatuh cinta pada pewaris kejahatan intergenerasi. Kembali ke Nganjuk, kebencian itu mendidih. Rendra dengan segala upaya menebus dosa melalui proyek sosialnya, kini tampak seperti boneka yang membersihkan jejak kaki ayahnya. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan 1 jam pun terlewat. Aku melacaknya di kantor kecilnya yang bersifat sementara, dekat kawasan alun-alun yang dipenuhi kenangan palsu. Rendra sedang menunduk, dikelilingi cetakan peta. Aroma kopi tubruk yang seharusnya menenangkan kini terasa memuakan. Nayara, ada apa? Tanyanya, terkejut. Ia berdiri, bersiap menyambutku. Aku tidak menyambutnya. Aku melempar map merah itu dengan kekuatan penuh ke meja kayu. Dokumen dan peta-peta berserakan di lantai. Foto ayah Rendra jatuh tepat di kaki Rendra, menampilkan senyum sinisnya. Rendra membeku, wajahnya seketika pucat. Aku berjalan mendekat, mencondongkan tubuh, memaksa Rendra melihat mataku yang menyala oleh nyala api dendam. Kau hanya mengatakan yang kau ingin aku dengar, Rendra. Kau menyembunyikan yang paling busuk, Rendra. Ini adalah pengkhianatan intergenerasi. Aku menunjuk dokumen yang berserakan, lalu kembali menatapnya. Kau dan ayahmu menghancurkan kami. Kau kira surat itu cukup untuk memaafkan kehancuran ini?